Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita sumut bersama saya Tetrika Putri. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Curah hujan yang terus terjadi dari 3 hari kemarin menyebabkan aliran sungai di Kota Medan dan Deli Serdang meluap. BPBD Sumatera Utara menyatakan akses telekomunikasi dan listrik di Tapanuli Tengah dan Sibolga terputus. BMKG memperingatkan cuaca ekstrim berupa hujan deras dan angin kencang di sejumlah daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Selat Malaka. Ya, kita awali informasi pertama. Prajurit Angkatan Laut Lanal Tanjung Balai Asahan menggagalkan penyelundupan 1,5 kg sabu-sabu. Barang itu dibawa oleh seorang pekerja migran ilegal dalam perjalanan pulang dari Malaysia ke Indonesia. Seorang pria berinisial SN dibekuk sesaat setelah kapal tongkang yang ditumpanginya berlabuh di dermaga Belacan, Bagan, Asahan. SN adalah pria berusia 42 tahun yang sempat mengelak saat diamankan. Namun SN akhirnya pasrah saat prajurit TNI yang menyergapnya menemukan sabu-sabu seberat 1,5 kg dari dalam tas ransel. Penyelundupan sabu-sabu seberat 1,5 kg itu dibawa melalui jalur laut oleh tersangka SN, warga Madura, Jawa Timur. Dalam interogasinya, SN mengaku memperoleh sabu-sabu dari seorang warga Malaysia berinisial MD untuk dibawa ke Madura melalui jalur darat. SN merupakan TKI yang sudah sejak 2018 hingga 2025 ini baru pulang dan akan berpulang ke Jawa Timur karena asli dari Jawa Timur. Yang bersangkutan dititipi oleh saudara MD, saudara MD yang nantinya pada saat tiba di daerah Tanjung Balai Asahan yang bersangkutan diperintahkan untuk telepon kembali ke MD. Usai dilakukan pemeriksaan, SN diserahkan ke Mapolres Asahan bersama barang bukti. SN telah ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan sabu-sabu. Tutia Lewelubis melaporkan dari Asahan. Pengadilan Negeri Kisaran mengeksekusi sebuah rumah di atas sebidang tanah objek sengketa yang masih dalam proses peradilan. Kendati keluarga tergugat mengklaim memiliki bukti sah kepemilikan lahan, eksekusi tetap dilaksanakan. Satu unit alat berat eskavator meratakan bangunan yang selama ini dihuni pasangan suami istri Amir Ali dan Rismala Situmorang. Lokasi rumah itu berada di Gang Bahar, Jalan Mahim, Kisaran Baru, Kecamatan Kisaran Barat, Asahan. Perkara untuk didengar oleh keluarga tergugat. Eksekusi dengan pengamanan oleh puluhan personel Polri. Eksekusi dilaksanakan saat penghuni rumah tengah menghadiri persidangan atas objek perkara yang disengketakan di Pengadilan Negeri Kisaran. Usai pembacaan putusan, eksekusi dimulai dengan mendobrak pintu dan mengeluarkan perabotan yang dikuasai oleh penghuni. Beberapa kerabat tergugat yang berada di lokasi menyaksikan pembongkaran tanpa perlawanan. Keluarga tergugat mengaku kecewa atas eksekusi dan penudingan hal itu sebagai tindakan terburu-buru. Selain mengklaim memiliki bukti kepemilikan atas lahan, pihak tergugat menyatakan objek yang disengketakan masih dalam upaya hukum dan pembatalan putusan. Telah dieksekusi pada hari ini tanggal 25 November 2025 dan pada hari ini di Pengadilan Negeri Kisaran ada dipanggil berdasarkan acara pembuktian
untuk perkara ban nomor 107. Dan disesali juga mengapa di saat kami masih berproses hukum, namun eksekusi tetap berjalan. Juru bicara Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan tindakan eksekusi itu telah sesuai prosedur, kendati persidangan atas upaya hukum oleh tergugat masih berlangsung dalam waktu bersamaan. Perkara sengketa ini berawal munculnya gugatan Sabar Sembiring pada 2021 lalu. Perkara itu berlanjut hingga tingkat kasasi yang kemudian dimenangkan oleh penggugat. Merasa tak puas dengan putusan pada September 2025, pihak tergugat mengajukan gugatan perlawanan. Tuti Alewah Lubis melaporkan dari Asahan. Ya, sudah 3 hari hujan mengguyur kota Medan dan Deli Serdang. Akibatnya aliran sungai di kota Medan dan Deli Serdang meluap. Hampir seluruh ruas jalan dan ribuan rumah di kota Medan dan Deli Serdang terendam banjir. Anak-anak dan orang tua harus melewati ketinggian banjir yang telah terendam rumah mereka di kawasan Medan Marelan. Mereka harus segera mencari tempat yang lebih aman. Beberapa barang berharga juga coba diselamatkan. Di Kecamatan Medan Barat, Brayan Kota terlihat seperti lautan banjir. Semua area Brayan Kota tergenang banjir hingga sedada orang dewasa. Beberapa kendaraan juga tampak mogok dan harus didorong karena mesinnya kemasukan air. Tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir berdampak terhadap meluapnya aliran sungai di kota Medan dan Deli Serdang. Akibatnya ribuan rumah terendam. Meski debit air sebagian daerah sudah mencapai sedada orang dewasa, namun hingga kini masih banyak warga yang memilih untuk bertahan di dalam rumah guna menyelamatkan perlengkapan rumah mereka ke area yang lebih tinggi. Sampai Kamis siang, hujan masih terus mengguyur kota Medan dan Deli Serdang. Datang airnya? Awal datangnya ya dari jam 8 udah mulai banjir tuh bang. Jam 8 banjir, hujan dia kan bang. Makin naik air tuh bang. Puncaknya bang jam-jam 2 lah bang. Ini dikarenakan apa bang? Udah 4 hari bang hujan aja bang. Gak ada berhenti ya berarti? Gak ada berhenti bang hujan. Berarti baru hari ini derasnya? Hari ini puncaknya lah bang. Banjir juga menggenangi Perumnas Simalingkar, Kota Medan. Jembatan di ruas jalan Simalingkar terendam banjir. Banyak keluarga yang sudah berusaha mengungsi ke rumah yang lebih tinggi. Seperti klinik Dr. Supredo Kembaran ini, di lantai 2 dijadikan pos pengungsian sementara warga yang sakit. Sejauh ini 5 kecamatan di Kota Medan terendam banjir. Sementara ada 6 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang yang juga terendam banjir. Tim Liputan melaporkan. Ya, terkait banjir dan longsor di Sumatera Utara, berikut kami tayangkan kembali wawancara lengkap Riko Anggara bersama Kepala Bidang Darurat dan Penanganan BPBD Sumatera Utara, Sri Wahyuni. Update terkini dari banjir dan longsor di Sumatera Utara, kita sudah bersama Kepala Bidang Darurat dan Penanganan BPBD Sumatera Utara, Sri Wahyuni. Ibu Sri dengan Liputan 6 siang, data terkini jumlah korban terdampak termasuk korban jiwa dari bencana ini bagaimana Ibu? Sampai saat ini Mas, korban masih terus bertambah. Sekarang korban meninggal dunia sudah 30 orang. Yang hilang 9 orang, Mas. Dan yang terdampak bencana hidrometeorologi juga bertambah. Dari yang tadinya 10 kabupaten kota, sekarang sudah 13 kabupaten kota. Begitu, Mas. Ini akses listrik dan komunikasi masih putus, Bu? Karena kami tahu di beberapa lokasi itu terisolasi. Ya, di Tapteng dan Sibolga sampai sekarang komunikasi masih belum bisa dilakukan. PLN juga putus, jadi daerah tersebut terisolasi. Dari menuju ke Tapteng dan Sibolga saja sudah tidak ada akses darat, yang ada hanya melalui udara, begitu. Ada posko atau ada nomor telepon atau ada apa yang bisa dihubungi supaya saling update informasi, Bu?
Sampai sekarang memang tidak ada satupun yang bisa kita hubungi di Sibolga dan Kapteng. Nah, hari ini memang dari kemarin sudah diusahakan dan sekarang juga masih diusahakan itu jalur udara, menurunkan heli di sana dengan membawa Starlink dan perkelengkapan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kapteng dan Sibolga, Mas. Dan itu pun melihat situasi cuaca. Begitu. Baik, kita berharap semoga semua bisa ditanggulangi. Terima kasih bergabung bersama Liputan 6 SCTV, Kepala Bidang Darurat dan Penanganan BPBD Sumatera Utara, Ibu Sri Wahyuni.